Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya jumpa lagi. Ini kita sekarang berada di episode keempat dari Love Stories ya Tata. Love Stories. Ini adalah episode keempat dari Love Stories. Kalau misalnya di episode yang pertama dari Love Stories itu judulnya, inget ya, dulu kita pernah berjanji. Berarti ada 3, 2, dan 1. 3, 2, dan 1. Yang belum harus lihat dulu. yang kedua dulu. Yang kedua dulu adalah janji suci. 1 untuk selamanya. 1 untuk selamanya. Dapat 10.000 yen. Masih ingat ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara aku mencintai. Nah, setelah bagaimana cara aku mencintai, kita masuk lagi sekarang ke episode yang keempat. Oke. Nah, kira-kira yang keempat ini apa yang harus kita bahas? Janganlah engkau mendua. Oke, hari ini kita akan ketemu di episode keempat kita dalam acara kesayangan kita semuanya, yang membuat sesuatu yang tidak berfaedah menjadi berfaedah dan insya Allah bermanfaat untuk semua. Apalagi kalau bukan acara kesayangan kita, Siraman Rohani. Alhamdulillah. Ya, jadi hari ini di episode yang keempat ini kita akan membahas tentang janganlah engkau mendua. Sepertinya dari episode pertama sampai episode keempat nih semuanya bersinergi. Betul. Kita masih membahas tentang all about love. All about love. Oke. Nah, kira-kira yang dimaksud dengan janganlah engkau mendua. Nanti kebiasaan loh. Janganlah engkau mendua ini kira-kira mendua seperti apa yang ingin kita angkat kali ini kan? Oke. Kita kilas balik sebentar ya. Kita flashback sebentar. Oke. Kita sedang membicarakan tentang cinta. Bahwa cinta tidak akan ada tanpa komitmen, ya kan? Komitmen itu adalah sebuah kesepakatan bersama kita untuk menjalankan apa yang sudah kita sepakati. Sehingga ketika kita mencintai makhluk, ketika kita mencintai pasangan kita misalnya, maka di situ ada komitmen, ada hak dan ada kewajiban. Tetapi yang kemarin kita bahas itu adalah cinta kita kepada zat yang membuat kita ada saat ini. Kalau misalnya kita cinta dengan makhluk itu ada poin-poin yang harus kita jalankan bersama, maka cinta kita kepada zat yang memberi kita hidup dan kehidupan ini pun pasti ada komitmen. Oke. Ya kan? Dan bahkan itu tidak dihitung semenjak kita lahir. Kita ada di dunia ini pun merupakan salah satu wujud dari komitmen cinta itu kepada kita. Ini yang kita bahas kemarin. Kemudian yang kedua itu adalah apa judulnya? Lupa saya. Yang kedua itu adalah janji suci satu untuk selamanya. Satu untuk selamanya. Kita sudah diambil janjinya. Sebagaimana kita ketika kita membangun komitmen dengan makhluk, membangun komitmen dengan seseorang, dengan pasangan, ada janji, ya kan? Nah, janji suci itu harusnya adalah sesuatu yang mensucikan. Oke. Janji yang kita ucapkan, kita ikrarkan di hadapan Dia yang Maha Suci, yang mana janji itu juga mensucikan kita. Janji yang menjaga kita dari setiap perbuatan-perbuatan yang buruk yang menyebabkan kita terjerumus ke dalam kubangan-kubangan hal yang kotor. Oke. Jadi janji suci adalah janji yang kita ikrarkan kepada Dia yang Maha Suci, dan juga janji itu akan menjaga kesucian kita, kesucian cinta kita. Lalu bagaimana cara kita untuk mencintai? Episode ketiga. Oke. Ya. Bagaimana cara kita untuk mencintai adalah langkah-langkah, tahapan-tahapan yang diberikan kepada kita sebagai pedoman kita untuk gini loh jalannya, begini loh caranya, supaya kita berada dalam koridor cinta yang benar. Cinta yang halal. Oke. Cinta yang suci. Yang membuat kita juga menjadi suci. Betul. Ya kan? Jadi tidak seperti zaman sekarang ini orang seolah-olah cinta itu diobral. Cinta diobral. Buy one get one. Bahkan ada juga, ya maaf ya, ada juga yang bilang istilah cinta 1 malam. Waduh. Cinta 1 tahun. Cinta 1 tahun, berarti itu kawin kontrak. Ciah dong. Iya. Kalau kita sudah bisa flashback ke belakang, nah kita masuk nih ke
part yang keempat. Part yang keempat. Yang menjadi puncak dari segala urusan cinta. Oke. Segala hal cinta kita adalah janganlah engkau mendua. Mendua. Waduh. Nah, Mas Ronald batuk nggak sekarang? Enggak. Saya lagi batuk nih. Mudah-mudahan teman-teman nggak ada yang terganggu ya. Semuanya dalam keadaan sehat, insya Allah. Ya, stereo nih, suaranya agak-agak stereo. Iya, jadi lebih seksi tadi. Lumayan. Kasihan kalau ada yang menyaingi keseksian suara saya nanti Mas Kenny nggak kepake lagi. Oke. Mas Kenny aja. Janganlah engkau mendua. Nah, ini judul yang betul-betul sangat menggelitik ya. Betul. Kenapa sih kita tuh nggak boleh mendua? Padahal kan Padahal kan yang namanya manusia ya, cenderung punya prasangka, cenderung punya pemikiran, pastinya nggak bisa cukup satu. Oke. Punya satu rumah, pengen rumah lagi. Ya. Pengen punya satu tabungan, ada pengen tabungan lagi. Kepengen punya mobil yang ini, tiba-tiba ada mobil baru, kepengen lagi. Iya. Kalau bisa punya 2, 3, 4 di rumah ya. Punya sepeda motor yang ini, Matic, pengen moge. Pengen punya moge. Nah, itu kecenderungan kita kan sebenarnya seperti itu. Apakah kecenderungan itu masuk kategori rakus atau memang janganlah engkau mendua ini sebagai penahan diri kita untuk kita bisa mawas diri seperti itu? Ya. Janganlah engkau mendua, kita sedang dalam koridor membahas tentang cinta nih. Oke. Bahwa cinta itu sebenarnya satu. Cinta itu satu. Kalau ada cinta yang diduakan, kacau nih nanti. Kacau. Nah, ini, ya kan? ini agak ambigu nih. Nah, kira-kira dispesifikin gimana? Kira-kira gini. Kita bicara sesama makhluk dulu nih. Oke. Kita bicara cinta kita dengan makhluk. Kira-kira kalau pasangan kita mendua, apa yang menjadi perasaan kita? Apa yang menjadi respon yang kita berikan itu seperti apa kira-kira? Kalau pasangan kita mendua. Ya. Atau kita aja nih yang mendua. Iya. Kita yang mendua. Kalau kita yang mendua kira-kira jadi seperti apa? Kalau kita yang mendua mah seru. Nah, seru ya. Tapi kalau misalnya pasangan seru apa saru? Seru apa saru? Ya tegang-tegang gitu lah ya. Ngeri-ngeri saya. Tapi kalau seandainya yang dibahas tadi tentang konteksnya pasangan kita, otomatis kan akan ada rasa kecewa, marah, ya sejenisnya lah. Ada komitmen yang dilangkahi. Ada komitmen yang terlanggar. Nah, ada yang komitmen yang dilanggar. Oke. Yang memicu terjadinya prahara-prahara. Wih, berat itu. Berat. Nah, sekarang itu baru level kita dengan makhluk. Bagaimana kalau kita kembalikan lagi kepada janji suci yang kita ikrarkan kemarin, bahwa cinta kita hanya untuk dia, dan janji kita hanya untuk dia, bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan cinta kita di dunia ini hanya bermuara pada dia. Hanya kepadanya. Kalau misalnya kita dengan makhluk saja mendua, kita sudah kecewa, kita sudah marah, bagaimana kalau dia yang kita duakan? Oke. Bukan berarti Tuhan dalam artian gini, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala itu memiliki rasa cemburu kepada umatnya, tapi justru sebenarnya kitalah yang harus mawas diri. Kembali kepada komitmen itu. Oke. Sehingga oleh Allah sudah diberikan sebuah garis yang tegas. Ya kan? Diberikan sebuah garis yang tegas. Ta'budullah, beribadahlah kalian hanya kepadaku, kata Allah, la tusyrik billah. Jangan sekali-kali kalian melakukan syirik, berbuat syirik. Berbuat syirik itu dalam konteksnya begini. Kita sudah mengakui Allah sebagai satu-satunya sesembahan kita. La ilaha illallah itu kan semua sudah jelas. Anak TK, anak SD juga sudah dihafalin. Tidak ada ilah yang pantas disembah selain Allah. Tetapi komitmennya adalah bagaimana benar-benar kita sandarkan tujuan hidup kita. Kita sandarkan semua persoalan kita hanya kepada Allah. Bahwa segala setiap detik perputaran hidup kita, senang kita, susah kita, bahagia kita, rezeki kita, pekerjaan kita, semua sandarannya hanya kepada Allah. Bukan hanya dalam satu sesi aja, mungkin susah aja nih kita datang cari Allah. Begitu senang, kita melupakan Allah. Ketika kita butuh sesuatu, kita datang kepada Allah.
Tetapi ketika kita sudah mendapatkan sesuatu kecukupan, kita meninggalkan Allah. Enggak. Susah senang semuanya oleh Allah dan untuk Allah. Segala perputaran hidup dan kehidupan kita itu untuk Allah. Kita datang dari Allah dan niscaya nanti kita kelak kembali juga kepada Allah. Ya. Nah, ngomong-ngomong ini, ngomong-ngomong semua karena Allah. Ya. Jadi bukan semua karena dia, bukan semua karena engkau. Ya, tapi karena Allah. Berhubung semuanya karena Allah dan hanya di jalan Allah, maka acara ini, ya podcast ini juga terselenggara karena Allah juga. Karena Allah. Melalui perantara dari Hadi Jakob, dari Tapak Hijrah, dari Yayasan Al-Haytami, Bikers Subuhan, dan juga Pulosari Food Garden. Masya Allah. Nah, ini merupakan sebuah simbiosis. Nah, nikmat-nikmat inilah yang oleh Allah dipesankan kepada kita. Barang siapa kita bersyukur, maka nikmat itu ditambah. Semakin kita bersyukur, Allah semakin tambah. Nikmat itu kita bicara bukan dari segi kuantitas. Nah, artinya kan kita punya korelasi, kita punya ketergantungan ya dengan Allah. Ya. Bahwa Allah lah semua yang menyediakan fasilitas, kesempatan, kelapangan, waktu, tempat, sampai situasi kondisi seperti ini semua karena Allah. Maka ketika kita melakukan kegiatan seperti ini, maka kembalikan lagi bahwa semuanya untuk Allah. Ya kan? Nah, itulah wujud dari cinta. Cinta itu akan mengantarkan kita pada sebuah simbiosis, sebuah saling ketergantungan bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri. Ya, kita harus terlibat kesemuanya. Khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa seseorang yang bermanfaat ketika dia memberikan manfaat untuk orang yang lain. Karena ada rasa saling cinta di situ. Coba kalau tidak ada cinta, nafsi-nafsi. Saling cuek. Kita saling cuek. Betul. Cari selamat sendiri-sendiri. Cari selamat sendiri-sendiri, nggak peduli satu dan yang lainnya. Betul. Karena nggak ada rasa cinta. Karena nggak ada rasa cinta. Nah, ini baru bicara kita tentang cinta itu tadi. Nah, bagaimana cinta itu bisa terjaga satu untuk selamanya, janji suci yang membawa kita pada komitmen untuk saling mensucikan, maka janganlah sekali-sekali kita mendua. Nggak ada orang yang mau diduakan. Berarti janganlah sekali-sekali kita mendua dalam konteks jangan pernah menduakan Allah. Jangan pernah, ini konteks yang paling tinggi. Nah, kita membicarakan sesuai dengan konsep kita itu kan kita mau menyampaikan sesuatu yang penting, serius, tapi dengan cara kita. Dengan sederhana. Gitu kan? Hal yang sepele, hal yang penting kita bikin mudah untuk dicerna. Karena begini, ketika kita membahas sesuatu tentang tauhid, kita mendakwahkan sesuatu tentang tauhid, maka musuh kita jelas. Pasti segala sesuatu tindakan yang menjurus kepada kesyirikan. Ketika kita menyampaikan tentang sunnah, maka musuh kita adalah bid'ah. Ketika kita menyampaikan tentang sunnah, masa musuh kita adalah bid'ah. Maksudnya musuh bukan dalam arti kita berperang, bukan bermusuhan. Artinya perbuatan. Kita mendakwahi untuk meluruskan mereka yang melakukan bid'ah. Tauhid berarti kita sedang mendakwahkan tentang perbuatan-perbuatan yang syirik. Nah, ini yang harus kita luruskan, kita pahamkan dulu kepada teman-teman semua. Konteks syirik itu seperti apa? Ya kan? Konteks dari syirik. Jadi kan selama ini mungkin orang banyak berpikir, wah ini syirik, ini syirik. Tapi sebenarnya syirik-syirikan. Dalam arti bahasa, syirik itu kita menduakan Allah. Berarti kalau dia bukan hamba Allah, kalau dia bukan pengikutnya Allah, apapun yang dia lakukan tidak bisa kita bilang dia syirik. Terkhusus untuk semua mereka yang sudah mengikrarkan bahwa yang dia sembah itu hanya Allah. Baik. Kalau dia tidak pernah mengikrarkan bahwa Robnya dia itu adalah Allah, apapun yang dia kerjakan di luar dari konteks syirik. Kita bisa bilang betul. Ya, jadi kan? Kayak kemarin tuh kalau misalnya orang merasa diri dia diuji, tapi nggak pernah masuk sekolah, ya ujian apa? Apa yang diuji kalau dia nggak pernah sekolah? Nah, iya. Jadi ketika kita mau menisbatkan seseorang itu sebagai pelaku syirik, maka pastikan dulu dia pengikut atau hambanya Allah apa enggak, sudah berikrar untuk menjadi hamba Allah atau enggak. Karena Allah sudah memberikan sebuah garis yang tegas bahwa apapun dosa yang kalian perbuat, selama engkau minta ampun kepadaku, maka pasti akan aku ampuni. Kecuali syirik. Nah, ini. Maka apa saja yang menjadi kategori syirik? Yang pertama,
dia pasti muslim dulu. Iya, Kalau ya. dia di luar dari Islam, dia mau bawa sesajen, mau bakar menyan, mau apa segala macam, itu urusan dia. Bodoh amat lah Bodo ya. amat. Ya, Tapi ya. ketika dia sudah mengikrarkan diri dan mengakui dirinya sebagai seorang muslim, dan dia melakukan tata cara peribadatan tidak seperti yang dilakukan oleh umat Islam, maka ini baru kita pertanyakan. Oke. Siapa yang dia sembah? Siapa yang dia mintai pertolongan ketika dia susah? Siapa yang dia sampaikan rasa syukurnya, kepada siapa dia menyampaikan rasa syukur ketika dia sedang senang? Oke. Ya kan? Nah, ketika dia melakukan tata cara peribadatan, ketika dia melakukan tata cara penyembahan selain kepada Allah, berarti ada Tuhan lain selain Allah yang dia sembah, Muliakan. yang dia muliakan. Oh. Nah, kedudukan inilah baru kita bisa mengatakan bahwa orang ini adalah pelaku syirik. Baik. Kalau misalnya, contoh nih ya, contoh yang lagi viral kemarin, ada kasus seseorang menendang sesajen. Oh iya, Ya kan? di lokasi bencana alam. Bencana alam. Ya. Rame sekali itu kan? Rame. Sehingga ada golongan-golongan, bahkan pemerintah setempat menyayangkan perbuatan itu. Sebab belum tentu yang naruh sesajen di situ adalah orang Islam. Betul. Karena di situ ada beberapa kelompok dan beberapa golongan agama, keyakinan yang juga berdomisili di situ. Betul. Bisa jadi sesajen itu merupakan bentuk dari tata cara peribadatan dari memang bukan orang Islam. Sehingga kita tidak bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan. Ya. Merugikan tata cara peribadatan. Itu cara mereka beribadah. Itu tata cara mereka menyembah. Berarti masuk kategorinya toleransi. Toleransi. Iya. Tapi ketika dia bisa membuktikan, ketika dia bisa menunjukkan bahwa yang naruh sesajen itu orang Islam, maka wajib hukumnya. Yang dia perangi itu adalah bukan orangnya, tapi kesyirikannya. Perbuatan syiriknya. Baik. Harus bisa dibuktikan dulu bahwa ini adalah kesyirikan. Nah, kewajiban pemerintah itu adalah untuk memberikan jaminan, memberikan perlindungan kepada seluruh umat beragama untuk menjalankan tata cara beribadah menurut agama mereka masing-masing. Ya. Tugasnya pemerintah. Apakah pemerintah itu muslim ataukah pemerintah itu non-muslim, amanah dia sebagai pemimpin memberikan pelayanan dan jaminan keamanan kepada seluruh umat beragama untuk beribadah sesuai dengan tata cara agama mereka masing-masing. Kalau semua kita anggap sebagai bentuk kesyirikan, maka kasihan ada saudara-saudara kita yang beragama lain yang cara beribadahnya mereka menggunakan sesajen, seperti itu, yang merupakan sesembahan. Tapi kalau dia misalnya, kita tahu nih datangnya pakai kopiah, ya kan, pakai sarung, bawa sesajen, misalnya kepala kerbau. Ketika dia datang, dia mengucapkan segala macam doa-doa yang menyebut nama Allah, membaca basmalah, ya kan, membaca istighfar, apa segala macam yang itu sebenarnya tata cara ibadahnya umat Islam. Dan dia melakukan tidak seperti tata cara peribadatan yang diajarkan oleh Islam. Maka itulah masuk kategori syirik. Oke. Kalau seandainya kita bertemu dengan hal yang seperti itu, dengan kondisi juga asas praduga tak bersalah ya. Jadi kita nggak tahu. Tiba-tiba kita nemu nih ada sesajen di pinggir jalan gitu kan ya. Kemudian kita nggak tahu yang naruh ini apakah orang Islam ataukah bukan. Nah, sikap kita itu sebagai umat muslim harus seperti apa? Sajennya ada ayam ya, ayam ada ingkung, ayamnya, ada pisangnya. Ada pisangnya, bawa pulang aja. Ya rencananya gitu. Maksudnya kalau konteks kita sebagai umat muslim, bagaimana kita menyikapinya? Ya. Gitu. Ketika kita menemukan kejadian seperti itu, ya kita pertama kalau misalnya kita mau memastikan dulu ini syirik atau bukan. Kalau syirik, kita tidak memerangi orangnya, tetapi memerangi kesyirikannya itu tadi. Oke. Ada pendekatan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi. Ya. Ada pendekatan didakwahi. Mungkin dia tidak tahu. Mungkin selama ini dakwah tentang tauhid belum sampai ke situ. Ya. Bisa jadi juga karena dia diikat oleh tradisi setempat.
Maka kewajiban kita sebagai pendakwah untuk mendatangi tempat-tempat seperti itu, menyampaikan bahwa inilah cara beribadah yang benar, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, ya. Oke. Yang kedua, setelah kita sudah menyampaikan ilmu yang memang harus dijalankan, kita kasih tuntunan, kasih contoh. Ya. Maka dakwah itu tidak bisa hanya sekedar menyampaikan. Dakwah itu menyampaikan, mencontohkan, dan juga kita harus membimbing. Jadi bukan serta-merta mentang-mentang nih kalau kita berbicara masalah konteks dakwah, tugas kita hanya memberitahu saja, hanya menyampaikan informasi yang benar. Tapi tugas kita juga harus membimbing. Mencontohkan dulu. Mencontohkan dan membimbing. Oh. Karena tidak semua orang itu dalam satu kali penyampaian dia langsung jadi baik, enggak. Oh, baik. Ya kan? Mencontohkan, membimbing. Sehingga ketika kita sudah menyampaikan, ini loh ajarannya yang benar, ini loh bentuk tauhid yang benar, begini cara kita mewujudkan rasa cinta kita kepada Allah yang memberikan nikmat kepada kita, dan kita contohkan. Bagaimana caranya? Ya sholat. Bagaimana cara sholat yang benar? Ya dicontohkan. Nah, diajak dan dicontohkan. Setelah sholat, apa yang kita lakukan? Apakah tiba-tiba rizki itu datang? Apakah dengan sholat itu tiba-tiba padi saya tumbuh? Apakah tiba-tiba dengan sholat ini anak saya yang lagi sakit tiba-tiba sehat? Enggak. Ada bentuk-bentuk aplikasi-aplikasi yang bisa kita berikan pembimbingan kepada mereka. Dalam kategori ikhtiar. Oh. Nah, ini bahwa tidak instan. Perubahan itu tidak instan. Perubahan itu nggak boleh instan. Nah sekarang konteksnya gini, Tat. Kita tahu sekarang ini kan kita sudah berada di kondisi generasi-generasi baru ya, generasi-generasi baru yang kalau boleh dibilang agak sudah mulai menjauh dari jalannya Allah, dari tauhidnya Allah. Nah, bagaimana dengan kecintaan berlebih dalam kategori kalau keluarga ya harus ya. Kita mencintai, tapi juga nggak boleh terlalu berlebihan. Tapi dalam kategori ini umpamanya mencintai artis, umpamanya secara berlebihan, mengidolakan sehingga melupakan kewajibannya sebagai umat. Apakah ini masuk kategori syirik atau semi-semi syirik gitu, Kak? Syirik itu kalau dia berkaitan dengan beribadah. Sama dengan bid'ah. Oke. Segala sesuatu yang berkaitan, kita kan bicara tentang bagaimana cara kita mengaktualisasikan rasa cinta kita kepada Allah. Betul. Bagaimana kita mengaktualisasikan rasa cinta kita kepada Nabi SAW. Ya. Ketika itu berkaitan dengan tata cara ibadah, bahwa di luar dari yang sudah diberikan tuntunannya atau yang tidak ada tuntunannya, kemudian kita mengada-adakan, jika ini berkaitan dengan ajaran Nabi, maka ini masuk kategori bid'ah. Jika ini berkaitan dengan bentuk penyembahan diri kita kepada Allah di luar dari yang diajarkan oleh Allah, maka ini syirik. Oke. Ya kan? Contoh begini. Kita bicara budaya, kita bicara tradisi. Setiap daerah itu punya tradisinya masing-masing. Jelas. Entah itu sedekah bumi, entah itu bersih desa, entah itu mereka ada tradisi-tradisi yang apa istilahnya itu? Larung, memberikan mewujudkan rasa kesyukuran mereka itu dengan melarung semacam apa ya, hasil-hasil bumi. Ke laut atau segala macam. Apa, Mas? Laut. Sedekah laut. Sedekah laut. Ini baik subuhan di bawah nih. Sedekah laut. Tetapi itu di luar dari tuntunan bentuk pengibadahan, bentuk penyembahan. Mereka menganggap bahwa yang mereka lakukan itu adalah sebagai wujud rasa syukur atas nikmat yang mereka dapatkan dari hasil laut yang mereka dapatkan, dari hasil bumi yang mereka dapatkan. Ini bentuk rasa syukur kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu sudah menunjukkan, mengajarkan, memberikan pedoman kepada kita. Begini loh rasanya bersyukur. Apa wujudnya rasa syukur? Ketika aku memberikan nikmat kepadamu dan kamu bersyukur, maka nikmat itu aku tambah. Ada zakat, ada sedekah, ada infak, ada wakaf. Itu bentuk-bentuk kita kalau mau berbagi atas nikmat yang sudah Allah berikan. Sementara yang kita buang ke laut, yang kita buang ke sawah, yang kita buang itu tidak mengandung arti apa-apa.
Hanya bagian dari budaya. Budaya. Nah, ketika kita bicara budaya, tentu kita hormati. Tentu. Setiap daerah ada budaya dan tradisinya masing-masing, kita hormati, kita hargai budaya itu selama benar-benar dijalankan dalam koridor budaya tradisi. Tidak ada sangkut pautnya Tidak dengan ada klinik agama. Iya, dengan agama gitu ya. Gitu loh. Oh, ketika baik, kita bicara budaya, situ membaur. Muslim dan non-muslim membaur di situ karena ini koridornya, frame-nya budaya. Berarti ini masuk konteksnya toleransi Nusantara. Nusantara, betul. Tidak bahas masalah peribadatan di situ. Ya. Tapi ketika kita bicara tentang tata cara peribadatan, kita kembali lagi ke basic. Nggak bisa diganggu gugat. Nggak bisa diganggu gugat. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Termasuk juga tata cara peribadatan. Saya tidak bisa beribadah sesuai dengan ajaranmu. Saya juga tidak bisa memaksa kamu untuk beribadah sesuai tata cara saya. Bagaimana kalau seandainya kita sedikit sentil ya, mengenai ada orang-orang yang mengaku paling Pancasilais, yang mengaku paling Indonesia banget gitu ya. Sehingga kalau kita lihat dari apa yang mereka lakukan, itu sepertinya sudah mencampur adukkan agama. Ya, jadi ada kiai yang dakwah di gereja, kemudian juga ada pendeta yang masuk masjid menyampaikan khotbahnya. Itu kalau sudah seperti itu seperti apa pandangan kita? Ya, itu kalau kita bicara Pancasila. Ya. Makanya kalau Pancasila itu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Kan? Ketuhanan yang Maha Esa itu kita menempatkan bahwa Tuhan, tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah. Selain Allah. Dalam konteks Islam. Tapi kalau dalam konteks non-muslim, mungkin mereka punya persepsi ataupun punya pemahaman yang berbeda dengan kita. Walaupun di dalam preambul, dalam pembukaan sudah jelas atas berkat rahmat Allah. Nah, itu kan. Itu kembali lagi ke cara kita untuk memahami. Ya. Bahwa Pancasila mendudukkan agama itu adalah merupakan hak segala bangsa, setiap bangsa, dan negara memberikan perlindungan kepada setiap pemeluk agamanya untuk menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Betul. Kalau kita bicara Pancasila, berarti kita bicara nasional. Nasional. Yang dimana di dalamnya itu ada berbagai macam warna. Betul. Nah, betul. Tapi kalau kita bicara tentang plural ya. Kalau pluralisme ini bukan berarti kita bisa mengakui bahwa semua agama itu benar. Oke. Tidak bisa. Boleh mereka menganggap Islam itu benar, boleh mereka tapi kita tidak bisa menganggap mereka benar. Ya. Karena prinsip kita adalah ya inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang lebih baik selain Islam. Ya kan? Dan bahkan Allah sendiri berfirman kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian mati dalam keadaan tidak berislam. Ini sudah harga mati. Nah, ketika kita bicara Pancasila, ketika kita bicara ketuhanan, ketika kita bicara kebinekaan, maka ini frame-nya nasional. Bicaranya frame-nya nasional, yang mana di dalam satu rumah ini ada berbagai macam warna. Ya. Dan ketika kita bicara pluralisme, kita bicara toleransi, benar di situ mengajarkan kita untuk menghormati, menjaga dan saling menghargai agama-agama warna-warna ini tadi. Oke. Tapi ketika kita bicara tentang ketuhanan dalam versi kita, maka tidak ada Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah. Makanya kita jangan sampai menduakan diri kita daripada Allah. Betul. Tauhid kita hanya tetap kepada hanya Allah. Kepada Allah. Sebagaimana yang sudah kita ikrarkan ketika hari ke-120 di dalam rahim ibu kita. Ingat ya, episode 1 tuh. Balik lagi episode 1. Yang belum nonton bisa simak episode pertama. Episode pertama ya. Jadi ketika semuanya berhubungan. Hari 120 kita itu didudukkan. Ya kan? Di dalam surah Al-An'am, di dalam surat Al-A'raf, di dalam surah apa ya satu, maaf saya lupa itu satunya. Ketika sudah sempurna penciptaan kita, kemudian Allah akan meniupkan ruhnya kepada kita. Tetapi sebelum itu kita didudukkan. Kita diberi doktrin oleh Allah. Apakah engkau mengakui aku sebagai Tuhanmu? Kita jawab, ya. Apakah engkau akan berjanji untuk
beribadah hanya kepadaku? Kita jawab iya. Oke, komitmen ini kita bangun, maka silahkan engkau lahir ke dunia. Tapi ternyata kita keluar, kita dilahirkan dari orang tua yang Nasrani misalnya. Kita lahir, kita keluar, kita lahir dari orang tua yang Yahudi misalnya. Ya. Apakah salah kita? Tidak. Kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sesungguhnya setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci. Yang membuat dia menjadi Yahudi, yang membuat dia menjadi Nasrani, yang membuat dia menjadi Majusi, itu adalah bagaimana cara orang tua menanamkan konsep ketuhanannya kepada si anak itu tadi. Oh, oke. Makanya ketika ada orang yang dari keluarga non-muslim, dari keluarga Nasrani, dari keluarga Hindu, dari keluarga Yahudi, dalam perjalanan hidup dia, Allah takdirkan dia untuk mendapatkan hidayah. Kemudian dia masuk Islam. Nah, orang-orang yang mendapatkan hidayah inilah orang-orang yang diberikan jalan keselamatan. Oh, oke. Berarti artinya selama kita di posisi yang non-muslim ya, sebenarnya agak kurang nyaman ya kita menyebutnya non-muslim. Sebenarnya bahasa kafir itu adalah bahasa yang paling halus ya. Bahasa kafir itu adalah bahasa yang memang Allah tunjukkan kepada kita untuk menyebut saudara kita yang belum mendapatkan hidayah. Makanya saya juga bingung kenapa orang tersinggung dengan kata-kata kafir. Padahal kafir itu adalah bahasa yang paling halus untuk menyebut orang yang di luar dari agama Islam. Pengkondisian. Padahal kalau misalnya disebut sebagai non-muslim, muslim itu artinya selamat. Ya. Berarti kalau dia non-muslim, berarti orang yang tidak selamat. Justru itu lebih kasar lagi. Lebih menghina mereka. Lebih menghina lagi. Seolah-olah mereka tidak selamat. Mereka tidak akan pernah bisa selamat kalau mereka tidak di jalannya Allah. Nah, kalau seandainya mereka yang tadinya tidak berada di dalam agama Islam, kemudian tugas mereka seharusnya memang mencari hidayah tersebut. Mencari hidayah. Karena kalau misalnya menunggu hidayah itu datang, terkadang Allah memberikan sinyal-sinyal juga melalui hal-hal yang tidak mereka sadari. Gitu. Tapi karena mereka sinyalnya belum ke sana, roaming nih, agak belum 4G ya, belum 5G. Ya. Mereka untuk memahami bahwa ini adalah merupakan sinyal yang dikirim oleh Allah. Mereka anggap itu hanya mengganggu konsentrasi mereka aja. Iya, bisa jadi juga mereka menganggap itu sebagai melepaskan tauhid mereka dengan Tuhannya yang lama gitu ya, mengganggu. Oke. Nah, kita kembali lagi nih Tat, di konteks kita tentang janganlah engkau mendua. Di janganlah engkau mendua ini tadi sudah jelas sekali, Ustadz sudah menyampaikan bahwa hanya kepada Allah lah tempat kita bersimpuh ya, mencinta yang paling utama. Kemudian hanya kepada Allah lah sesungguhnya cinta sejati antara hamba dengan Tuhannya gitu ya. Nah sekarang sebagai pertanyaan yang terakhir nih, di janganlah engkau mendua, apa yang harus kita lakukan untuk terus menjaga cintanya kita kepada Allah agar kita tidak ada bukan kefikiran ya malah ya. Jangankan untuk berpikir, memiliki prasangka yang jelek saja kepada Allah, itu tidak akan pernah terjadi. Apa yang harus kita lakukan? Langkah konkretnya sebagai muslim. Yang perlu kita ingat, yang pertama itu ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Kita berada di kantor, ya dalam koridor ketakwaan kita. Kita berada di pasar, juga tetap dalam koridor, dalam kondisi bertakwa kepada Allah. Kita berada di laut, ya juga kita sedang bertakwa kepada Allah. Dimanapun kita berada, tetap harus menanamkan bahwa kita bertakwa kepada Allah. Sederhananya takwa itu adalah menjalankan perintah, apa yang diperintahkan oleh Allah. Bahwa sesungguhnya Allah itu sudah mengirimkan batasan-batasan supaya kita tidak melewatinya. Dan Allah juga sudah mengirimkan, sudah memberikan kewajiban untuk kita taati. Yeah. Tetapi sebenarnya ada juga Allah tidak memberikan aturan apapun. Seakan-akan Allah membiarkan apa yang kita lakukan tanpa merupakan ini sebuah kewajiban, juga tanpa dikatakan ini sebagai sebuah larangan. Kadang-kadang kita berpikir, jangan-jangan Allah lupa. Jangan-jangan Allah lalai. Tetapi sesungguhnya itu adalah rahmat dari Allah yang tidak perlu kita perdebatkan. Nah itu hadisnya sahih di hadis Al-Bukhari. Hadisnya sahih. Bahwa Allah sudah mengirimkan kepada kita kewajiban-kewajiban untuk kita taati. Allah juga sudah mengirimkan, sudah menyampaikan batasan-batasan supaya kita tidak melanggarnya. Memiliki batasan ya. Allah juga ada hal yang Allah tidak mewajibkan, Allah juga tidak melarang.
Berarti masuknya mubah. Enggak ada. Jadi apapun yang kita perbuat tidak merupakan sebuah kewajiban, tidak merupakan. Tapi juga nggak dilarang. Nah, nanti baik, kita bahas karena waktunya terbatas. Nanti kita bahas di sesi selanjutnya. Contohnya apa? Masya Allah. Ya kan? Nah, itu pun Nabi sudah menekankan bahwa itu adalah rahmat, bukan hal yang untuk kita perdebatkan. Nah, sekarang ini nih, lagi rame-ramenya ini, yang lagi diperdebatkan oleh orang-orang itu dengan orang-orang ini, yang lagi viral sekarang nih. Nah, itu masuk kategori sesuatu yang tidak perlu kita perdebatkan. Yaitu adalah rahmat dari Allah. Betul. Sehingga yang pertama, ittaqillah haitsu ma kunta. Yang kedua, kita senantiasa memohon kepada Allah. Doa itu adalah senjata pamungkas bagi setiap umat Islam. Ya, ketika ada godaan yang membuat kita berpaling dari Allah, maka kita pasti berdoa untuk berlindung kepada Allah. Betul. Ketika ada cobaan dari Allah yang membuat kita melupakan Allah, maka ada doa yang diajarkan oleh Allah supaya kita tetap dalam kondisi hati yang senantiasa mengingat Allah. Bahwa yang perlu kita ingat, yang ketiga, yang perlu kita ingat, cobaan Allah itu tidak semuanya berupa musibah. Tidak semuanya berupa kesusahan. Kesenangan juga termasuk semuanya berupa kesedihan. Kadang-kadang kita itu diuji dengan kesusahan, kita kuat. Kita diuji dengan kemiskinan, kita kuat. Betul. Kita diuji dengan kesedihan, kita kuat. Tetapi ketika kita mendapatkan kesenangan, ketika kita mendapatkan kegembiraan, ketika kita mendapatkan kebahagiaan, sini banyak yang kita lalai. Seakan-akan kebahagiaan itu merupakan memang sudah haknya kita nih, ya kan? Seolah-olah Allah tidak punya andil di situ. Kadang-kadang kita berpikir, oh sudah sekian lama dia susah, saatnya dia untuk senang-senang sekarang. Biarkan dia bersenang-senang. Sehingga kadang-kadang kalau lagi susah, sholat itu sampai 6 waktu. Bukan 5 ya? Tambah tahajud. 7 waktu malah, tambah duha. Tambah duha lagi. Sampai dia bisa beli mobil HRV misalnya. Kok kayak kenal mobil itu? Iya, HRV warna hitam. Tapi ketika tujuannya dia sudah tercapai, apakah yang dia jalankan selama ini masih tetap dia lakukan atau tidak? Berarti kalau misalnya dia sudah dapatkan yang dia capai, kemudian dia mengabaikan apa yang biasa dia lakukan, maka sholat dia, ibadah dia, puasa dia, zakat dia, sedekah dia untuk tujuan dunia ini tadi. Hanya buat mengejar dunianya. Ketika sudah tercapai, kendor lagi, lupa lagi. Nah, makanya Allah memberikan kita ujian itu tidak hanya berupa kesusahan, kesedihan, dan kesulitan, tetapi banyak kita yang tidak lulus ketika diuji oleh Allah dengan kesenangan, kebahagiaan, diberi istri cantik, diberi rumah mewah, diberi mobil mahal, kita lupa dah. Masya Allah. Jangankan untuk bayar zakat, bayar pajak aja lalai. Tuh bapak-bapak yang di atas, ternyata tunggakan pajaknya banyak. Buat iya, betul baru yang terungkap. di atas. Iya, betul. Masya Allah. Titip pesan ya, bapak-bapak yang di sana, biar jangan rakyat aja nih yang diperas. Sekali-sekali kewajiban mereka lah diingat. Bisa ngomong kayak gitu, cuma nanti takut hilang. Oke, alhamdulillah. Kita nggak mengingatkan ya. Hanya mengingatkan ya. Cuma ngasih tahu doang Pak, nggak berani kok. Nagih tipis-tipis. Nanti malah hilang gitu. Oke, alhamdulillah. Jadi sudah tuntas kebersamaan kita di 4 episode ini dalam kategori love story. Nah, kalau boleh kami simpulkan secara keseluruhan dari love story, artinya Allah sudah menitipkan cinta itu dari sebelum kita lahir sampai kita kembali lagi kepadanya dengan semua konteks yang terjadi pada diri kita, dari kita lahir sampai kita kembali kepadanya. Artinya Allah sudah menitipkan paket komplit ya. Paket komplit di dalam kehidupan kita, dari cintanya Allah, hanya cintanya Allah kepada umatnya, dan kita sebagai hamba kepada Tuhan kita, kepada Rabb kita. Ketika kita seperti ini bukan karena kekuatan kita, tapi karena bukan karena kehebatan kita, tapi ini cuma karena wujud cintanya Allah. Wujud cintanya Allah, Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tuntas sudah perjumpaan kita di 4 episode ini. Tapi jangan khawatir, si Roni masih akan kembali dengan episode-episode yang terbaru dan narasumber yang luar biasa. Pastinya kita simpan dulu narasumbernya siapa, bocorannya. Jadi teman-teman nanti jangan lupa untuk selalu menyaksikan tayangan si Roni yang tayang setiap hari Kamis ya. Setiap hari Kamis kita akan selalu upload video-video terbaru kita yang tentunya bermanfaat untuk
kita semuanya. Yang tadinya mungkin tidak berfaedah, kita akan angkat menjadi sesuatu yang menjadi suatu hal yang lebih berfaedah. Ya, jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe, dan bagikan kepada semua orang. Insya Allah akan bermanfaat bagi orang yang lainnya. Bukan begitu ya Tat ya? Betul sekali. Betul Jangan sekali. lupa. Insya Allah. Jadi kita akan ketemu lagi di video-video si Roni berikutnya. Jangan lupa sekali lagi untuk like, comment, subscribe, dan juga share, bagikan kepada semua orang. Kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.